Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Tidak apalah dipukul asal pukulannya penuh dengan cinta. Untung suamimu ini belum bisa berjalan. Kalau bisa sudah tak makan itu mulut monyong-monyong. Mana lucu banget, gemes aku jadinya, hahaha. Rendra tertawa melihat Raisya merajuk. Bukannya tadi Mas Rendra yang manyun duluan, tidak lucu, balas Raisya. Oke deh, tapi aku ingin mandi, tapi tidak tahu caranya. Badanku terasa lengket dan bau, ucap Rendra. Pagi ini dilap dulu ya, nanti siang setelah kunjungan Prof. Gunawan kita periksa kondisi jahitannya apa sudah bisa terkena air. Tadi pagi kan juga sudah cuci muka, gosok gigi, ucap Rei menghibur Rendra. Tapi jenuh, cuma berbaring terus, bahkan bergerak, bergeser saja tidak bisa. Cemberut Rendra. Raisya tersenyum mendengar keluhan Rendra. Dia kemudian menaikkan posisi tidur Rendra menjadi setengah duduk. Nah, bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Tanya Raisya. Dia mengambil sebuah bantal di samping Rendra. Posisi mereka cukup dekat. Aroma tubuh Raisya tercium sempurna di penciuman Rendra. Harum sekali aroma istri cantikku ini, goda Rendra sambil menghirup aroma lembut parfum Raisya. Raisya segera mengambil bantal itu dan meletakkannya di belakang punggung Rendra sebagai penyangga badan Rendra. Sarapan dulu ya, nanti supnya keburu dingin. Baru setelah itu Rei lap tubuh Mas Rendra dan ganti pakaian supaya lebih fresh. Tapi disuapin ya, pintar Rendra. Sudah dewasa juga masih minta disuapin, ejek Raisya. Hehe, meski aku sudah dewasa tapi tidak bisa mandiri. Tahu gak kenapa? Tanya Rendra menggoda. Enggak, memang kenapa? Karena ada kamu di sampingku, pengennya jadi anak kecil terus, ucap Rendra menggombal. Sudah tidak usah menggombal, Raisya memukul pelan lengan tangan Rendra. Tidak apalah dipukul setiap saat, asal pukulannya penuh dengan cinta, ceplos Rendra. Dokter Raisya diam saja, dia mengambil sop buntut dari dalam paper bag tersebut. Tangannya begitu terampil, semua itu tak luput dari pandangan Rendra. Raisya duduk di tepi ranjang Rendra, mengetes masih panas atau sudah hangat. Dengan mencicipinya sedikit, setelah dikira hangat barulah Raisya menyuapi Rendra dengan telaten. Istriku, rasa sop ini mirip banget buatan nenek. Aku bisa gendut jika setiap hari disuguhi masakan seenak ini, ucap Rendra memulai percakapan. Kalau begitu, aku tidak usah masak saja, kalau masakanku bikin gendut. Jawab Raisya sambil menyuapkan suapan terakhir. Jangan dong, aku rela deh jadi gendut, supaya kita bisa jadi angka 10, Rendra ngasal. Kok angka 10? Heran Raisya. Iya, satu gendut satu kurus, tapi angka 1 tidak bisa sendiri tanpa angka 0. Iya kan? Goda Rendra sambil menaikkan sebelah alisnya. Tahu Raisya segera bangkit dan membereskan semuanya. Lalu ke kamar mandi mengambil peralatan untuk mengelap rubuh Rendra, termasuk juga sarung tangan.
Istriku, aku tidak suka kalau kau memandikanku dengan memakai sarung tangan. Rasanya gimana gitu? Jadi lepas ya sarungnya, kita sudah halal. Jadi semua di diriku halal disentuh. Rendra tidak mau dimandikan kalau Raisya memakai sarung tangan. Dasar banyak maunya, gumam Raisya. Hei, maaf ya. Suami hanya mau kamu tidak canggung lagi. Hei, ucap Rendra. Raisya mengelap semuanya tanpa ada yang terlewat, termasuk si junior. Dia mencoba untuk biasa, dan tidak canggung, karena dia akan sering berinteraksi dengannya. Setelah semua selesai, waktunya Rendra meminum obat. Istriku, sebaiknya kamu istirahat dan tidur. Sejak semalam kamu tidak tidur. Aku tidak mau nanti kamu sakit. Terus siapa yang akan menjagaku? Rendra meminta Raisya untuk tidur saja, supaya lebih fresh nanti. Raisya mengangguk lalu menuju ke salah satu sofa panjang. Dokter cantik tersebut merebahkan tubuhnya di sana. Dan mulai memejamkan matanya. Benar kata Rendra, memang dia perlu istirahat. Nanti kalau perlu apa-apa, panggil aku ya. Raisya memberi pesan pada Rendra. Rendra mengangguk, dan dia sibuk dengan laptopnya. Walau Rendra tidak bisa datang langsung ke kantor, tapi dia bisa menghandlenya dari tempat manapun juga. Dia menelpon orangnya yang ada di Singapura, supaya menggagalkan acara peragaan busana hasil karyanya itu. Dulu karena nama besar Rendra, pameran busana Clara bisa sukses dan disukai orang. Tapi kali ini dia mengumumkan kalau semua pameran serta fashion show atas nama Clara. Tidak ada kaitannya sama sekali dengannya. Mau mereka menerima hasil karyanya atau tidak itu urusan mereka semua. Clara dengan bantuan pengusaha yang disewanya semalam, berhasil menyelesaikan kekacauan persiapan fashion show-nya. Hari ini semua modelnya sudah siap di ruang make up. Undangan juga sudah hadir semua. Hotel itu sudah dipenuhi para undangan dari pengusaha fashion terkemuka di Asia Tenggara. Tapi saat itu juga mereka serempak mendapat notifikasi kalau semua pameran Clara Amalia tidak ada hubungannya dengan Narendra Ibrahim. Sementara Clara sudah sangat optimis kalau hasil karya fashionnya akan dipakai di beberapa brand ternama di Asia. Para model sudah siap berjalan di catwalk. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Mereka dengan lancar memamerkan busana yang mereka pakai. Tapi saat desainernya dipanggil ke atas panggung, satu persatu undangan keluar gedung tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Bahkan di antara mereka tidak satu pun yang tertarik dengan busana yang dipamerkan di sana. Menurut mereka model-model busananya kurang srek dan bisa membuat mereka rugi. Apalagi Rendra sudah mengumumkan kalau pameran itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Clara menjadi bingung, kenapa para pengusaha dan wartawan itu semua beranjak keluar gedung. Clara menyaksikan sendiri kepergian mereka. Dengan sakit hati, begitu susah dia menyiapkan semua ini. Bahkan sudah keluar uang yang sangat besar, tapi mereka sedikit pun tidak melirik hasil karyanya. Ada apa ini? Kenapa semuanya pergi?
Tuan, bagaimana pameran kali ini? Saya sebagai desainernya sudah bekerja keras untuk menciptakan semuanya. Tuan Nyonya, kembalilah. Teriak Clara. Ada beberapa yang berhenti. Orang pertama maju ke depan mengumumkan kalau beberapa desain milik Clara adalah plagiat. Bahkan tahun lalu model itu sudah diluncurkan di Italia. Dia juga menunjukkan gambar karya yang asli pada penonton yang kembali lagi ke dalam. Lihat ini, teman pengusaha, semua ini adalah model yang sama persis, cuma ditambah manik-manik saja. Dan ini lagi, cuma beda bahan saja, ini sama persis, beda warna saja. Bahkan pakaian-pakaian itu sudah memiliki merek sendiri. Maaf Nona, saya bukan orang bodoh, ucap pria itu lalu pergi. Ada yang mengatakan kalau desain Clara terlalu terbuka, dia tidak suka, dan masih banyak lagi. Muka Clara merah padam, tidak hanya dipermalukan di depan umum, tapi dia sudah kehilangan banyak uang, bahkan miliaran rupiah. Clara turun dari panggung dengan lunglai. Ini masih di Singapura, belum negara-negara yang lain. Asistennya mendekat. Kenapa bisa jadi begini? Biasanya mereka antusias dan berlomba mengambil hasil desainku, walaupun hasil meniru. Nanti mereka sendiri yang akan memodifikasinya, ucap Clara. Dia duduk di sofa belakang panggung yang megah dan spektakuler itu. Selama ini kan nama Anda tenar karena Tuan Rendra Nona. Semua beliau yang bergerak, bahkan Anda tinggal menikmati hasilnya. Sekarang Anda sudah meninggalkannya, pasti dia marah, jawab Neta asistennya itu. Orang lumpuh itu bisa apa? Selama ini cuma bisa omong kosong dia. Bocah itu cuma numpang tenar nama ayahnya saja, kesal Clara. Bisa jadi dia memakai nama ayahnya untuk mengacau acara Anda Nona. Dan tadi ada yang membuktikan bahwa desain Anda adalah plagiat. Apa itu benar? Tanya Neta. Memang Net, tapi gue sudah merubah beberapa komponennya. Itu sudah tidak plagiat kan? Selama ini juga aman-aman saja, ucap Clara mengakui kalau hasil karya bagus-bagus itu adalah tiruan. Saya kecewa pada Anda Nona, kalau ini tidak perlu menggunakan nama besar Ibrahim. Anda pasti akan jatuh dengan cepat, dan Anda bisa di-cap sebagai desainer plagiarisme, dan maaf. Saya mundur menjadi asisten Anda. Neta memulih untuk mengundurkan diri. Daripada suatu saat dirinya juga disangkut pautkan dengan tindak kecurangan Clara. Neta keluar dari gedung tersebut dan kembali ke kamar hotel. Hari itu juga dia check out dan tidak mau memakai fasilitas dari Clara lagi. Clara berteriak histeris dan menggila. Clara melempar barang-barang di ruang make up. Arg, brengsek sialan kau Narendra, sudah lumpuh saja masih saja belagu. Tunggu pembalasan gue, teriak Clara. Dua orang satpam menghampirinya, karena Clara merusak fasilitas hotel. Maaf Nona, Anda harus mengganti semua kerusakan dan kekacauan yang sudah Anda perbuat. Ayo kita ke tempat manajer. Tidak mau, tidak lihat apa kalau saya ini sedang sedih. Semua meninggalkan saya, suara Clara meninggi. Tapi dua satpam kekar itu meraih lengannya dan membawa Clara ke manajer hotel.
Di sana Clara diminta mengganti semua barang yang sudah dia rusak, sebesar 25.000 dolar Singapura. Kalau diuangkan ke dalam rupiah sudah banyak itu jumlahnya. 1 dolar Singapura saja setara dengan 11.400 rupiah. Akhirnya Clara menelpon Romeo untuk datang ke sana menolongnya. Karena uangnya sudah habis untuk biaya hotel dan gedung serta semuanya. Kembali ke rumah sakit, Dr. Salman dan Dr. Ratu dipanggil kepala rumah sakit, beserta beberapa dewan pemimpin rumah sakit tersebut. Prof. Ismail yang memergoki kedua dokter mesum itu memulai dengan laporannya. Mr. Stephen, tadi pagi setelah melakukan operasi, saya memergoki Dr. Salman dan Dr. Ratu bercumbu di lorong rumah sakit. Bagaimana kalau kejadian itu dilihat oleh umum, mau ditaruh mana muka rumah sakit ini? Pasti berita itu akan viral dan berdampak pada rumah sakit yang sudah membesarkan nama kita. Lapor Prof. Ismail. Benar itu Ratu? Tanya Mer Stephen. Maaf Pak, kami hilaf, dan tempat itu sangat sepi, ucap Ratu mengakui perbuatannya. Ditaruh mana sebenarnya otak kamu itu? Ini tempat kerja nak, bukan tempat mesum. Kalian juga sudah mencoreng mukaku dengan kelakuan menjijikkan itu, kata Stephen geram. Bukannya dia kepala dokter jantung yang kamu rekomendasikan kemarin? Tanya Stephen. Iya Pak, kami saling mencintai, jawab Ratu. Kalau kalian saling mencintai, sebaiknya menikah dan jangan berbuat mesum di rumah sakit. Kelakuan dokternya sama saja menjadi muka rumah sakit. Kalau kelakuan dokternya buruk, maka citra rumah sakit juga buruk, kata Stephen. Maaf Pak, kami tidak akan mengulanginya lagi, maaf banget Pak. Salman memohon ampun pada Stephen. Kalau dia dipecat maka hancur sudah riwayatnya. Apa kalian saling mencintai? Tanya Stephen. Iya, jawab mereka bersamaan. Salman terpaksa menjawab iya, daripada akan lebih fatal lagi. Kalau begitu kalian akan saya nikahkan, dan kalian akan saya pindahkan di rumah sakit cabang, di Bekasi. Di sana memerlukan tambahan dokter. Stephen memutuskan untuk memindahkan mereka saja dari rumah sakit tersebut. Setuju, dan satu lagi Dr. Salman kurang bisa bertanggung jawab memimpin timnya, dia melalaikan tugasnya. Ada beberapa laporan yang menyatakan kalau kemarin dia meninggalkan operasi, serta meninggalkan jadwal visit pasien. Prof. Ismail menambahkan. Apa itu benar Dr. Salman? Tanya Stephen. Maaf Prof, saya benar-benar lalai dan perlu dihukum. Salman mengaku dan mencari muka. Kalau dia mengelak dan beralasan maka hukumannya akan lebih berat lagi, bisa-bisa dia dipecat. Maafkan Dr. Salman Pak, semua itu karena Ratu yang membuat Dr. Salman mangkir dari tanggung jawabnya. Ratu yang meminta dia menjemput Ratu waktu itu, ucap Ratu. Kalian menikah minggu besok dan kamu Dr. Salman, kamu dan Ratu akan dipindahkan ke rumah sakit Venus. Kalian bisa mengabdikan diri di sana. Kebetulan juga di sana kekurangan dokter jantung dan dokter penyakit dalam. Stephen memutuskan memindahkan mereka ke RS Venus.
Tapi Prof, saya masih punya kontrak di rumah sakit ini. Bisa jadi saya dapat denda kontrak, elak Dokter Salman, supaya dia tidak dimutasi. Iya benar, kalau mereka satu rumah sakit lagi, bakal mengulang hal yang sama, jawab Dokter Anwar. Akhirnya mereka memutuskan kalau salah satu yang dipindah, dan Dokter Salman yang akan dipindah ke RS Venus, karena tenaganya lebih dibutuhkan di sana. Keputusan sudah mutlak, Dokter Salman dan Dokter Ratu akan menikah dan Dokter Salman akan dipindah ke RS Venus. Salman akhirnya pasrah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan harus menurut. Oke, tidak apa-apa, menikah dengan ratu dia kaya dan tidak kalah cantik, batin Salman. Saya siap menikah dengan Dokter Ratu dan mengabarkan semuanya pada orang tua saya di Yogyakarta, ucap Salman pasrah. Baik, saya akan segera mengurus kelengkapan mutasi kamu. Sebaiknya kamu gunakan waktu ini untuk memperbaiki kinerja kamu. Dan juga, sebelum menikah kalian dilarang untuk bertemu dulu, kecuali urusan pekerjaan. Stephen kembali menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Dokter Salman. Baik, saya mengerti Prof, jawab Salman lagi. Mereka akhirnya bubar dari ruang rapat tersebut. Salman segera meninggalkan Ratu yang masih mengejarnya. Salman tunggu, panggil Ratu. Ada apa? Kalau ketahuan lagi aku bakal dipecat, kita sebaiknya jangan bertemu dulu di RS. Hal pribadi kita bicarakan nanti sore saja ya, jawab Salman. Oke, aku akan ke apartemen kamu nanti. Ratu setuju. Oke, selamat bekerja sayang. Aku juga harus kembali ke ruanganku sebelum dipindah ke RS Venus, ucap Salman sambil berlalu. Aku harus bisa menemui Raisya sebelum dimutasi, batin Salman. Raisya tertidur pulas di sofa panjang tersebut. Rendra baru saja selesai meeting melalui Zoom meeting. Pemuda itu merilekskan otot-otot lehernya yang rada kaku. Kapan ya kira-kira si Pit selesai meracik obat itu? Sudah bosan ini diranjang terus, tidak bisa kemana-kemana. Lihat Ren, istri cantikmu, dia tertidur lelap di sana. Gumam Rendra, dia memperhatikan wajah Ayu itu dari tempatnya. Kenapa dia bisa cantik begitu ya? Jadi pengen gue karungi saja. Gumam Rendra. Di luar ada dua orang memakai pakaian dokter akan masuk ke ruangan Rendra, tapi dihadang oleh bodyguard. Maaf, kalian mau kemana? Tanya bodyguard. Kami akan memeriksa keadaan Tuan Narendra. Sudah saatnya buka perban, jawab salah satunya. Kenapa bukan Prof. Gun atau Dokter Raisya yang kesini sendiri? Tanya Tommy, ketua bodyguard Rendra. Maaf Prof. Gun dan Dokter Raisya ada operasi mendadak, jadi mewakilkan kepada kami. Jawabnya pria itu dengan tenang. Tommy menautkan alisnya heran, bukannya Dokter Raisya ada di dalam. Dan dia saja tidak berani memutuskan sebelum Prof. Gunawan sendiri yang memeriksa. Maaf, saya minta surat perintah dari Prof. Gun atau Dokter Raisya. Dan tidak ada yang boleh memeriksa pasien selain kedua dokter tersebut, tegas Tommy. Di dalam Raisya sudah bangun, dia menanyakan pada Rendra tentang keributan di luar.
Mas di luar sepertinya ada ribut-ribut. Siapa ya? Heran Raisya. Bersambung.